Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, NPM 2121020080 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas C. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Bapak Hervin Yogi Pradikta tentang bangunan hukum Islam di Indonesia. Definisi law dan man-made law sebagai teori hukum. Hukum Islam dikategorikan sebagai definisi law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Bila kita perhatikan, pengertian di atas betul-betul menempatkan hukum Islam sebagai entitas yang murni bersifat top-down dan melepaskan aspek-aspek historis sosiologisnya. Pada kenyataannya, hukum Islam merupakan perintah Tuhan dan karenanya bersifat mengikat sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum buatan manusia atau man-made law, dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunduk pada kebutuhan manusia dan nilai-nilai. Karena alasan itulah, hukum dalam pandangan pemikir-pemikir Muslim pada kenyataannya bukanlah termasuk kajian yang independen dan empiris. Sebagai implikasi dari kedua faktor tersebut, yakni sifat sucinya dan ikatan yang kuat dengan tradisi yang lama, hukum Islam berkembang menjadi sebuah hukum yang statis yang bisa dianggap menjadi penghalang bagi terjadinya perubahan. Selanjutnya, perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pada bagian ini kita akan mendiskusikan relevansi epistemologi hukum Islam Indonesia dengan pembangunan hukum Islam Indonesia dengan pembangunan nasional. Namun, sebelum kita lebih jauh membahas persoalan tersebut, terlebih dahulu sebaiknya mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum nasional. Mengapa kita membutuhkan hukum nasional dan bagaimana cara kita mewujudkan hukum nasional tersebut. Melalui penjelasan terhadap aspek-aspek inilah, kita akan mengetahui relevansi epistemologi hukum Islam dengan pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum di Indonesia. Dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijaksanaan untuk memanfaatkan 3 sistem yang eksis atau living law di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, Islam, dan Barat atau Belanda. Sebagai bahan bakunya, ketiga sistem hukum sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Tatanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri. Yang pertama ada berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara. Yang kedua, mampu mengakomodasi kesadaran hukum, kelompok kedaerahan, dan keyakinan agama. Yang ketiga, sejauh mungkin berbentuk tulisan dan terunifikasi. Yang keempat, bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisien, rasionalitas kewajaran, rasional kaidah, dan nilai. Yang kelima, responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Selanjutnya, perkembangan hukum Islam Indonesia, sarana dan prasarana. Baiklah, sekian dapat yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaatnya bagi kita semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.